memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul sepakat memanggil nama Tuhan, di sana Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan itu terjadi bagi kami semua yang hadir lebih dari 2-3 orang pada kesempatan ini. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Dan kami yakin juga Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Berkenanlah Tuhan berbicara bagi kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini dalam perayaan Natal bersama Gereja Sidang Jemaat Allah Trinitas di tempat ini, Tuhan bekerja, urapan Tuhan nyata di tempat ini, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua, baik hamba yang bicara, bahkan juga yang mendengar terbatas adanya. Karena itu kami mohon Tuhan, biarlah Allah saja yang memampukan kami untuk dapat mendengar dan juga melakukan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, shalom. Shalom. Suara kurang kencang. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pada kesempatan ini Tuhan izinkan kita semua boleh berjumpa dan merayakan hari Natal, hari sukacita, hari yang luar biasa ini. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk dapat hadir di tempat ini dan mau berbagi berkat firman Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik, saya mengajak kita untuk memperhatikan tema yang ada di depan kita, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ayat yang diangkat adalah Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Oke, sudah juga ditampilkan di layar slide, di layar LCD. Kita sama-sama bisa memperhatikan dan kita membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, tema khotbah ini adalah tema nasional PGI yang diangkat di tahun 2023. Saya melihat tema ini berbicara 2 hal penting yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah, itu sorotan yang pertama. Lalu kemudian hal yang kedua adalah damai sejahtera di bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 hal yang dikatakan di dalam teks ini adalah 2 hal yang tak bisa terpisahkan, ya. Kenapa saya katakan tak bisa terpisahkan? Karena adalah sesuatu yang impossible atau sesuatu yang mustahil kalau seseorang bisa mengalami damai sejahtera kalau dia tidak lebih dulu memberikan kemuliaan bagi Allah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana orang bisa hidup di dalam damai sejahtera kalau dia tidak memiliki kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, bicara soal kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera Allah, ini 2 hal yang tak bisa terpisahkan. Kalau kita mau damai sejahtera, maka kita mesti beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita mau miliki damai sejahtera, maka kita harus terlebih dahulu menerima kemuliaan itu di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kemuliaan tidak mungkin bisa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah itu tidak bisa keluar dari dalam diri kita
sebelum kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Kenapa kita tidak bisa beri kemuliaan bagi Allah sebelum kita mendapatkan kemuliaan dari Allah? Karena Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan begini. Perhatikan teks ini. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ya. Sama-sama kita baca jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Nah, kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah mungkin kita bisa beri kemuliaan kepada Tuhan? Maka Allah yang terlebih dahulu harus menyatakan kemuliaannya kepada kita. Allah yang terlebih dahulu harus memberikan kemuliaannya kepada kita. Baru kita bisa beri kemuliaan kepada Allah. Lihat Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, ditampilkan. 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi saudara, Allah lebih dulu menyatakan kemuliaannya sebelum ada ayat 14. Ayat 9 menjadi kunci. Ayat 9 menjadi tolak ukur. Jadi adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau kita tidak lebih dulu mengalami kemuliaan Allah. Para gembala-gembala menerima pesan dari sorga dalam ayat 14. Kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saudara, sebelum pesan itu disampaikan, sebelum perintah itu diberikan, ayat 9, Tuhan lebih dulu menyatakan kemuliaannya kepada kita. Allah terlebih dahulu menyatakan kemuliaannya kepada para gembala. Dan setelah para gembala itu menerima kemuliaan, baru mereka bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara dan saya pun demikian. Pada pagi hari ini saudara, kita hanya bisa beri kemuliaan kepada Tuhan kalau Allah terlebih dahulu menyinari kita dengan kemuliaannya. Lewat peristiwa Natal, Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya kemuliaan kita yang hilang dipulihkan, supaya kemuliaan kita yang rusak karena dosa, oleh kemuliaan Allah kita kembali boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu bicara soal perayaan Natal, itu bicara dua hal: terima kemuliaan dan beri kemuliaan. Ya. Jadi saudara, Natal itu bicara soal terima kemuliaan dan memberi kemuliaan kepada Allah. Jadi kalau sudah terima kemuliaan, wajib hukumnya kita harus beri kemuliaan kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan? Ya. Dengan cara apakah kita bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan? Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan cara Dia datang berkorban. Dia tinggalkan sorga, menjadi manusia, lalu saudara mengambil rupa sebagai seorang hamba. Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 6 mulai, bahkan Dia sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, untuk memberi apa? Kemuliaan kepada manusia. Untuk memberikan kemuliaan kepada manusia, Dia tidak tinggal di sorga. Untuk berikan kemuliaan kepada manusia, Dia tidak, saudaraku, hanya sekadar bersabda dari sorga. Tapi untuk memberikan kemuliaannya kepada manusia, Dia harus rela berkorban. Tinggalkan sorga, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan segala hal. Dan kemudian saudara, Dia datang ke dalam dunia ini. Nah, itu cara Tuhan memberi kemuliaan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ayat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 berkata begini, mari kita lihat. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dan kubentuk, dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan jadikan, Tuhan bentuk kita, Dia ciptakan kita jadi baru. Itu karena Dia berikan kepada kita kemuliaan, supaya kita menyatakan kemuliaan kepada Dia. Dia sudah menciptakan kita dengan cara berkorban bagi kita.
Dia melahirbarukan kita dengan cara, saudaraku, memberikan tebusan yang mahal. Alkitab berkata bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Itu harga kemuliaan yang saudara dan saya terima. Karena itu kita wajib berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang cara memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kita tidak mungkin beri kemuliaan dengan cara pergi ke Yerusalem, cari Yesus di kandang Bethlehem, saudara, atau pergi cari Yesus di mana lagi, di Nazaret. Kita tidak bisa lagi ke sana. Tapi saudara, kita bisa beri kemuliaan di mana Tuhan izinkan kita berada. Tuhan izinkan kita tinggal di mana, kita beribadah di mana, kita bisa berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ini kita harus kerjakan sebagai orang-orang percaya. Nah, mari kita perhatikan hal yang pertama, cara kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan teks firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal yang kelima, ayat yang ke-11, 12, dan ayat yang ke-13. Saudara, tiga ayat ini, mari kita akan memperhatikan. Saya baca ayat 11, Bapak Mama 12, dan 13 kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang kelima. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12. Tiga belas sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini berbicara tentang suasana sorga. Apa yang terjadi di sorga? Ayat yang tadi kita baca jelas bahwa dikatakan ada suara nyaring Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan. Saudara yang terkasih, dan puji-pujian. Kembali di ayat 13 dikatakan semua makhluk, tidak terkecuali, di sorga, di bumi, di bawah bumi, di laut, semua yang ada di dalamnya akan berkata, bagi Dia Tuhan yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, suasana sorga ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan sedang dimuliakan. Suasana sorga ini berbicara tentang sebuah liturgi kebaktian. Kebaktian ini bukan kebaktian dunia, ini kebaktian sorga. Dan saudara, ternyata waktu orang sedang beribadah, semuanya dikatakan, semua makhluk tidak terkecuali, dimanapun dia berada, semuanya menyatakan kuasa, pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Kristus. Itu artinya saudara, kapan kita berikan kemuliaan? Waktu kita sedang memberikan pujian, memberikan penghormatan kepada Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan. Waktu saudara pergi gereja, waktu saudara datang kebaktian, ibadah apa saja, di mana saudara ada di sana, ada Tuhan yang bertahta di tengah-tengah kita.
Karena itu saudara, semua ibadah bukan terfokus kepada manusia. Semua ibadah bukan terfokus kepada organisasi. Semua ibadah bukan terfokus kepada siapapun orang di samping kiri kanan kita. Semua ibadah hanya terfokus dan bersentral kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, semangatmu jangan tergantung gereja. Saudara, ada banyak orang, kalau gereja ditampa yang banyak orang, dia pun semangat itu angin ribut. Ya, saudara, lompat ini hampir-hampir plafon dong juta bongkar. Ya, tapi kalau hanya 2-3 orang, dia lihat kiri, lihat kanan, bangku kosong, dia pun semangat hilang. Pertanyaannya, kau datang ibadah kasih kemuliaan buat siapa? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ibadah bukan bicara soal hanya perkumpulan sekelompok orang. Ibadah adalah saat di mana kita persembahkan kemuliaan, kehormatan hanya bagi Kristus. Di mana 2-3 orang, bukan 1000 orang, bukan 100 orang, di mana 2-3 orang ada Allah di sana, dan itu artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta Max sudah meninggal. Satu kali saya jumpa dengan beliau, lalu beliau bilang begini, Pak Pendeta, saya ini semua lama undang Bapak, tapi saya ini perasaan. Ya saudara, saya bilang, kok kenapa perasaan? Bapak, rumah itu ada ibadah, hanya kotong ini hanya 2-3 orang saja. Be undang Bapak ini beju perasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Be bilang begini, Bapak, ini bukan soal 2-3 orang, ini soal Kristus. Ini soal Tuhan. Saya berdosa banyak kalau saya khotbah semangat, khotbah berapi-api, khotbah betul-betul bahas firman. Itu hanya di sekelompok orang yang saya lihat ribuan, ratusan, baru saya semangat. Tapi kalau saya lihat hanya 2-3 orang, saya tidak semangat. Berarti saudara, saya sedang mencari kemuliaan untuk diri saya, bukan untuk Tuhan. Karena itu saudara, saya bilang sama Pak Max waktu itu, saya bilang, Bapak 2 orang, saya beta piju, beta pun semangat, pasti 1000 orang. Bapak jangan takut. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya percaya, kita semua yang beribadah tidak melakukan untuk kepentingan manusia. Kita semua melakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kamus hidup saya tidak ada itu yang namanya KKR dan ibadah biasa. Semua ibadah kita bikin KKR. Ya saudara, karena kita beri kemuliaan kepada Allah. Kita tidak melakukan untuk diri kita. Semua pujian yang kita nyanyikan, semua hormat, semua kekuatan, kuasa kita persembahkan bagi Allah. Makanya jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, seberapapun saudara, kalau datang kebaktian hari Minggu atau hari ibadat yang lain, jangan pernah semangat kendor. Jangan pernah salah. Karena waktu kita datang kebaktian itu kita sedang beri kemuliaan kepada Allah. Saudara, waktu para gembala-gembala pergi melihat Yesus di kandang Bethlehem, itu kandang sonde berubah jadi istana. Itu kandang son ada AC, itu kandang son ada kipas, itu kandang son ada tehel, namanya juga kandang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi para gembala itu datang dan menyembah Dia. Mereka persembahkan hormat bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Saudara, apalagi kita, kursi su empuk, kipas angin su enak, saudara, lantai su tem. Apa yang mas kurang? Tuhan kasih kita banyak hal yang kita bisa nikmati. Kita harus beri yang terbaik lewat seluruh kehidupan kita. Karena tidak ada yang kita bisa balas selain memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya saudara, 1 Korintus 6 ayat 20. In kabel pendek. Kalau saya bisa lari sana.
1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita lihat. Baca sama-sama jemaat Tuhan kencang. 1, 2, 3. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu bukan kredit loh. Ini saudara, bukan cicilan. Ini lunas. Lunas memang. Makanya Tuhan bilang persembahkan bertumpu hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi Allah. Ya. Jadi kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, ya kita sudah di penghujung tahun 2023. Tapi kalau Tuhan masih izinkan nanti 2024 kita masih bernapas, masih bisa bergerak, 2024 mesti tambah semangat. Ingat baik-baik, saya ibadah itu bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Saya pergi ibadah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, apalagi yang malas-malas gereja, saya pesan saudara, ayo mulai rajin sudah, Tuhan semua datang. Itu jam pamokole. Ya saudara, mulai rajin. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, mulai setia, karena Alkitab yang bilang Tuhan semua dekat, jadi mesti rajin ibadah. Ibrani 10:25. Mari kita lihat ini ayat. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ya, jemaat, kita perhatikan sama-sama baca. 1, 2, 3. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saudara, kenapa ada pesan ini? Karena saudara, kalau Anda nanti Tuhan datang tidak sempat ibadah di ini dunia, saudara terkasih dalam Tuhan, Anda tidak mungkin masuk surga. Karena di surga orang ibadah tiap hari, tiap saat, tiap menit, tiap detik, menyanyi pujian, penyembahan, semua hormat kemuliaan bagi Tuhan. Nah yang pamokol kebaktian mau pergi surga karena mana? Nanti dia pamit sendiri. Ternyata di sini tiap hari ibadat, lebih beta mundur diri. Saudara, tidak mungkin. Ya, orang kalau mau bikin satu acara, semakin itu hari dekat, itu latihan tambah serius. Itu tambah terus, saudara, dia pun intensitas itu tambah naik. Kenapa? Karena semua tampil. Nah dengar baik, Tuhan datang itu berarti kita sudah sama-sama akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di sorga tidak ada lagi yang buka keos. Di sorga tidak ada lagi pedagang asongan. Di sorga tidak ada lagi tukang ojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Di sorga tidak ada lagi ASN, TNI, Polri. Tidak ada. Semua kita hanya kerjaannya memuji, menyembah Allah. Itu ibadah sorgawi. Karena segala kemuliaan kita hanya persembahkan bagi Dia. Amin. Jadi bagaimana kau yang pemalas gereja mau masuk surga? Saya suruh omong, tidak mungkin bisa. Orang menyanyi ayat 1 lusu. Ternyata ini baru ayat 1. Belum ayat 2, belum ayat 3. Kalau menyanyi kidung jemaat kan pakai ayat 1, ayat 2, ayat 3. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia akan mundur diri. Makanya saya selalu bilang orang-orang yang malas beribadah, orang-orang yang malas memuji menyembah Tuhan, dia sudah persiapkan dia pun diri masuk neraka sebelum Tuhan kasih masuk dia di neraka. Saudara. Nah, karena itu pesan ini jangan lupa, mari kita semua mulai belajar kasih kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan suka kasih kita kemuliaan, sekarang kita persembahkan kemuliaan bagi Dia. Rajin, semangat, setia, giat selalu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin? Ingatkan samping kiri kanan, 2024 jangan malas lagi. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kelak, ya ini bukan di Kupang, di Tampalayan, saudara, bapak tua meninggal. Jadi dia pun orang Kupang biasa, saudara, orang NTT biasa maksud saya. Orang kalau meninggal tuh biasanya nangis tapi sambil ada kata-kata menyanyi di dalam. Ya, saudara. Menyanyi itu karang-karangan sendiri, yang nadanya tidak pernah ada di ini dunia. Dia bikin nada sendiri. Ya saudara, bapak tua sudi
tanpa peti mayat, peti jenazah. Mam tua menangis. Bapak, Bapak. Bapak. Ya sudah. Akan biasa begitu. Itu di NTT itu biasa. Ya sudah. Sambil kemudian dia rogoh, saudaraku, uang dari depo saku. Ya, dia rogoh kasih keluar depuan dari saku. Dia, Bapak, Bapak. Kita son ketemu mulai Bapak, Bapak. Ya. Siapa yang nanti kopi kasih Bapak pagi-pagi, Bapak. Nah, biasa begitu. Baterai sambil saudara. Dan sudah Bapak. Mama titip Bapak. Ini ada uang kopi gula nanti sampai sana kok Bapak. Bapak dan kawan-kawan dong sendiri Bapak. Nah, siapa yang mau kas dong nanti di sana semua supeti mayat semua. Nah, siapa yang tapi mam tua pun pikirin di sana masih bisa kopi teh. Lanjut lagi dia menangis. Bapak, tapi mama ingat. Bapak selama hidup son pernah pergi gereja. Bapak. Ya, menangis lagi. Ya. Jadi Bapak kalau sampai sana kopi habis minum, nah jangan lupa pergi gereja. Bapak, mama titip Alkitab. Bapak jadi kasih masuk Alkitab, taruh di dalam. Saudara terkasih dalam Tuhan, pamalas gereja di dunia apalagi mati. Saudara, itu akan terjadi. Dan memang orang tidak ada bisa melakukan sesuatu apapun di dunia orang mati. Jangankan pi ibadah, bergerak saja sudah tidak bisa lagi kamu pi ibadat karena mana? Tuhan sudah dekat. Dengar baik-baik, saudara. Dunia orang mati tidak ada kesempatan untuk memuliakan Allah. Yang bisa memuliakan Allah itu hanya orang hidup. Yang memuliakan Allah itu hanya orang-orang yang bernafas. Makanya ada ayat di dalam kitab Mazmur mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Jangan masih bernapas puji setan, masih bernapas puji dunia, masih bernapas puji orang, masih bernapas puji diri. Orang bernapas itu memuji Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Itu jangan lupa, mati son bisa lain. Lu mau menyanyi 5 bait pun tidak akan bisa merubah suasana. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting buat kita semua anak-anak Tuhan. Jadi berilah kemuliaan kepada Tuhan dengan cara rajin ibadah, rajin bergereja, rajin saudaraku. Itu orang yang mau beri kemuliaan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa beri kemuliaan kepada Allah? Saya mengajak kita untuk membacakan teks firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat yang keempat. Ya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Jemaat, kita bersama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus bilang, bagaimana saya bisa mempermuliakan Bapa di sorga? Waktu Yesus datang dia sampaikan ini kalimat. Dia bilang dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Saudara, karena itu dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa, Yesus itu betul-betul menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, masalah dari berbagai segi lini kehidupan, saudara. Sampai puncaknya dalam Matius pasal yang ke-26, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, sempat ada kalimat yang mengatakan, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, kalimat selanjutnya mengatakan, ini tidak mungkin kecuali aku meminumnya. Aku meminum cawan ini. Cawan yang dimaksud itu adalah penderitaan. Kenapa dia harus minum cawan penderitaan itu? Karena kalau dia tidak minum cawan penderitaan itu berarti dia tidak menyelesaikan tugas pekerjaannya. Karena itu saudara, setelah dia dipaku, dia disalibkan, dan dia saudaraku mau meninggal,
atau mau mati, saudara, Alkitab berkata, dia mengatakan sudah selesai. Apa yang selesai? Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, pelayanan yang dipercayakan kepadanya, tugas yang dipercayakan kepadanya selesai. Saudara, makanya Bapa dimuliakan. Ingat, Tuhan kasih kita kesempatan di dunia ini. Kita boleh kerja, saudaraku, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan tempatkan. Ada sebagai ASN, ada sebagai TNI, Polri, ada sebagai tadi saya bilang tukang ojek dan lain sebagainya, ibu rumah tangga, ya. Tapi jangan lupa bahwa di mana Tuhan tempatkan kita, Tuhan sedang menitipkan pekerjaannya buat saudara dan saya. Saudara, Tuhan sedang memberikan pekerjaannya buat kita semua. Tadi pagi di Amazing Grace saya sampaikan, ingat bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini diberi tugas untuk melanjutkan tongkat estafet. Nah, waktu Yesus menyelesaikan pelayanannya, dia lalu kemudian tidak hanya berkata sudah selesai, jadi tidak usah lanjutkan. Tetapi tugas yang sama diberikan lagi kepada murid-murid. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Yesus bilang apa? Saudara, kamu telah menerima kuasa, karena itu pergilah, ya saudara, beritakan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa tugas pekerjaan Tuhan itu tidak pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dan kita semua wajib untuk terjun di dalam tugas itu. Satu ayat dalam Injil Yohanes, Yesus berkata begini, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak mau urus pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang mau urus dirinya sendiri, mau urus pekerjaannya, mau urus segala sesuatu yang ada dalam dunia. Dia tidak mau urus pekerjaan Tuhan. Saudara, ingat baik-baik, kalau kita tidak urus pekerjaan Tuhan, itu sama seperti kita tidak mau beri kemuliaan kepada Allah. Sebab waktu kita melakukan tugas pelayanan, waktu kita mengerjakan tugas pelayanan sampai tuntas, itu artinya kita sedang memberi kemuliaan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi marilah kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari, kita masing-masing ini kan punya talenta, punya kelebihan, punya kapasitas yang Tuhan kasih. Semua orang bisa melayani Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Saya melayani Tuhan dengan cara berkhotbah. Saya melayani Tuhan bisa dengan cara saudara mendoakan orang lain. Saudara pun bisa melakukan hal yang serupa, tetapi juga bisa melakukan hal yang lebih berbeda dari apa yang saya lakukan. Tapi ingat, tujuannya, kepentingannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada orang dikasih 5 talenta, ada orang dikasih 2, ada orang dikasih 1. Persoalannya bukan 5, 2, 1. Persoalannya kerjakan itu talenta atau tidak. Kalau saudara tidak kerjakan, maka Alkitab berkata dengan jelas, kau hamba yang malas dan jahat. Bukan hanya malas, tapi jahat. Karena apa? Tidak beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ada banyak orang punya 1001 macam alasan untuk tidak mau melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Satu hari, seorang pengusaha babi, saudara, dia piara babi cukup banyak, ya, sekitar 10 ekor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dia kasih tahu sama orang, seandainya saya punya uang 1 miliar, ya, maka saya akan kasih 500 juta untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu cuman seandainya. Sayangnya saya tidak punya uang 1 miliar, saudara. Lalu dia bilang lagi, seandainya saya punya mobil ada 2, maka yang 1 saya akan pakai,
Yang satunya saya akan kasih untuk pekerjaan Tuhan. Itu juga hanya seandainya, karena saya hanya naik motor saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang lagi, seandainya saya punya tanah 5 hektar, dan 5 hektar itu saya pakai untuk bikin sawah, maka hasilnya 2,5 hektar saya akan kasih untuk Tuhan. 2,5 hektarnya saya makan. Tapi itu juga cuman seandainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia omong ini orang tahu bahwa dia piara babi 10 ekor. Jadi ini orang balas, tapi Bapak, seandainya Bapak punya babi 10 ekor, maukah Bapak kasih 5 untuk Tuhan dan 5-nya Bapak pakai? Lalu dia bilang, kalau itu bukan seandainya, itu kenyataan. Beta ada babi 10 ekor, jadi tidak bisa. Saudara, itu artinya memang dia tidak mau persembahkan kemuliaan bagi Allah. Hanya kamuflase saja, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi intinya dia tidak mau. Tuhan tidak tanya yang kau tidak punya. Yang Tuhan tanya apa yang ada padamu. Amin, saudara. Ya. Kalau Tuhan tanya yang saudara tidak punya, itu namanya Tuhan kurang maha tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kan Tuhan itu maha tahu. Dia tahu Ebenezer kau punya suara. Dia tahu kau punya talenta. Dia tahu kau punya ini itu. Dia tahu. Dan talenta itu yang kau pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan cari yang tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi alasan model begitu itu mus buang. Ya. Ada orang bilang, saya ini sebenarnya ada niat mau pimpin pujian. Tapi beta ini menyanyi, jangankan menyanyi, beta ketawa, saya fals nah. Ya sudah. Nah berarti memang lu Tuhan tidak kasih talenta untuk pimpin pujian. Tapi yang lain ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada orang raba barang rusak semua. Ya, saudara. Saya bilang ini tidak cocok jadi poster gereja. Karena dia bukan sapu gereja, dia bukan lap ini kursi gereja, dia kasih rusak semua yang ada di dalam gereja. Karena dia raba apa rusak. Ya saudara. Itu berarti dia punya talenta lain. Bagian apa? Bagian yang kasih rusak-rusak. Kasih rusak itu apa? Kalau dia ada batu di buka gereja, suruh dia yang titi, dia bagian kasih rusak. Ya, saudara. Ya. Kalau kita mau renovasi bagian bongkar-bongkar, suruh dia itu dia pembagian kasih rusak kan? Ya, terus saudara terkasih dalam Tuhan itu kasih orang talenta, tidak ada yang tidak. Tapi ada banyak orang suka cari yang tidak ada pada dia. Lalu saudaraku, seandainya untuk apa yang tidak ada pada dia, itu salah. Marilah kita melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dengan cara apa? Apa yang Tuhan kasih percaya sama kita? Persembahkan kepada Tuhan. Waktu para gembala-gembala pergi untuk melihat Yesus, mereka itu orang miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka cuma menggembalakan kawanan dombanya orang lain. Mereka bukan punya domba. Tapi saudara, mereka dikatakan dalam Alkitab, mereka cepat. Mereka pergi, saudaraku. Mereka punya kekuatan, tenaga yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan, mereka bersaksi tentang anak yang baru lahir itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga banyak orang heran. Karena ini gembala-gembala, biasanya urus domba, tiba-tiba dong mulai tampil, dong mulai bersaksi. Saudara, berita jadi heboh, kelahiran Tuhan Yesus, itu dari gembala-gembala. Karena yang terima kabar tentang lahirnya Yesus yang pertama, itu gembala, bukan lain. Sampai hari kita bisa dengar tentang berita kelahiran Yesus yang bikin heboh itu adalah para gembala. Karena apa? Mereka tidak tutup mulut. Mereka mau menggunakan talenta yang Tuhan kasih sama mereka. Meskipun kerjaan mereka menggembalakan kambing dan domba. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mau pergi untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, melayani Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar perjanjian baru, itu masa budaya patrial. Budaya patrialisme itu, saudara, itu budaya di mana laki-laki diprioritaskan. Dan itu budaya orang Yahudi. Makanya kalau kita baca Alkitab, saudara, jarang nama perempuan ditonjolkan. Lebih banyak nama laki-laki ditonjolkan. Ya.
Misalnya, saudara kalau baca silsilah Tuhan Yesus Kristus, itu nama perempuan hanya beberapa. Lebih banyak nama laki-laki. Padahal laki-laki tidak pernah beranak. Daud memperanakan. Hai, kok Daud bisa beranak? Saudara, itu karena menggunakan budaya. Sehingga nama perempuan itu diabaikan. Dan nama laki-laki ditonjolkan. Nah saudara, ada kemungkinan para perempuan-perempuan masa itu bisa saja tidak mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka pun nama tidak disebut. Ya. Tetapi saudara, itu tidak menjadi halangan untuk mereka tidak bisa melayani Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab perempuan dilarang untuk mengajar. Itu karena budaya pada masa itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi itu tidak membuat para perempuan itu kemudian tidak menjadi orang yang melakukan pekerjaan Allah. Kalau saudara baca Lukas pasal 8 ayat 1, 2 dan ayat 3. Yesus waktu pelayanan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tuh didukung oleh para perempuan. Mari kita lihat ayat 2, Lukas 8 ayat 2. Ya, 1, 2, 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Banyak, perempuan terlalu banyak. Ya saudara. Lalu dikatakan perempuan ini, jemaat kencang. 1, 2, 3. Saudara lihat. Dong tidak bisa bersaksi, dong mulut ditutup pada masa itu karena masalah patrial. Tetapi saudara, mereka bisa melayani Tuhan dengan harta kekayaan mereka. Yesus pelayanan di mana-mana tuh, itu dong yang sokong tuh. Ini perempuan-perempuan dong. Mungkin separuh memasak, separuh kirim uang, separuh belanja bumbu dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua ikut mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Ayat 1 mengatakan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Itu karena ada dukungan pelayanan. Tadi pagi saya sampai di Amazing Grace, dia bilang begini, wih bab tuh ini jas baru lah ya, saudara. Ya, saya bilang begini, anugerah. Ya, sungguh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya dan istri duduk-duduk ya di rumah. Orang telepon, bapak ada di rumah kok? Kenapa? Ada mau antar sesuatu nih. Ya. Jadi ini orang juga bukan jemaat. Ya saudara. Kalau saya bilang, ada jam 9 besok pulang karena beta ada mengajar di kampus. Jam 9 be pulang. Jam 9 dia datang. Saudara terkasih dalam Tuhan, istri datang. Subuh ini jas dan celana. Ya. Saya bilang, aduh bapak, betul ini Desember kot bapaknya jadi. Mesti ganti-ganti jas. Saudara terkasih. Itu orang Anda tidak kenal. Tapi ini hari saya pakai ini jas, ikut dia. Ya saudara, dia juga ikut bersaksi mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia sedang melakukan bagi kemuliaan Allah. Ya saudara, sedang melakukan bagi kemuliaan Allah. Ingatlah baik-baik, ada talenta yang Tuhan kasih sama kita. Pulang mulai cek, talenta apa yang Tuhan kasih sama beta. Saudara, dan mulai berikan itu bagi Tuhan. Sebab waktu saudara melakukan pekerjaan Tuhan, dengar, itu saudara bukan beri kemuliaan kepada siapa-siapa. Bukan bagi GSJA Trinitas. Bukan bagi ibu gembala. Bukan bagi siapapun. Tapi saudara sedang melakukan itu untuk kemuliaan bagi Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, itulah yang kita tidak boleh lupakan di momen Natal ini. Ya. Jadi saya ulang, beri kemuliaan kepada Tuhan. Caranya mulai rajin ibadat. 2, rajin melayani. Rajin melayani Tuhan. Tunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimanakah kita bisa beri kemuliaan kepada Allah? Mari kita memperhatikan satu teks firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Ya jemaat, mari sama-sama kita baca ini ayat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
Dan Yohanes 15 ayat 8, 2 ayat. Saya ingin kita perhatikan ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak maka Bapa dipermuliakan. 16 Matius 5 tadi bilang, perbuatanmu yang baik itu akan membuat Bapa dipermuliakan. Berbuah banyak dalam ayat yang tadi kita baca itu berkaitan dengan perbuatan. Buah itu bicara hasil yang dikeluarkan, sesuatu yang kita wujud nyatakan dalam hidup kita, itu yang namanya buah. Jadi kalau orang Kristen berbuah banyak, itu berarti ada banyak hal yang dia lakukan dalam hidupnya itu. Perbuatan baik yang dia lakukan dalam hidupnya itu. Itu semuanya tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara tidak jadi orang tukang marah-marah, Tuhan yang dimuliakan. Saudara kalau tidak balas dendam, Tuhan yang dimuliakan. Kalau saudara balas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan yang dimuliakan. Kalau saudara mengampuni orang lain, Tuhan yang dimuliakan. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bertobat, tinggalkan hidup lama, mabok, rokok, main judi, persinahan, perselingkuhan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan mimpi saudara bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan kalau hidup soalnya berbuah. Ya. Yesus pernah bilang, ya kalau satu tanaman itu tidak menghasilkan buah, kapak sudah tersedia di batang pohonnya dan akan ditebang. Bikin apa ini tidak berguna. Makanya satu kali kelak Yesus jalan dengan murid-murid, lalu kemudian mereka ketemu satu pohon ara. Saudara, pohon itu tidak menghasilkan buah karena belum musimnya. Tapi Yesus kemudian kutuk itu pohon ara. Saudara, Yesus itu seringkali bermain perumpamaan. Kadang-kadang perumpamaan yang dia nyatakan itu berupa kata-kata kalimat sebuah cerita. Tapi kadang-kadang perumpamaan yang dia buat itu praktek nyata langsung. Jadi salah satu perumpamaan praktek nyata adalah kasih kering ini pohon ara. Maksudnya apa? Orang Kristen jangan model kayak begini. Anak Tuhan jangan model kayak ini pohon. Tumbuh subur, daun lebat, tapi tidak ada buah. Karena katanya belum ada musim. Anak Tuhan berbuah bukan karena musim. Anak Tuhan berbuah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Anak Tuhan harus terus menghasilkan buah. Karena hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara jangan berbuah pas bulan Desember sah. Ya, kalau bulan Desember begini banyak orang tiba-tiba jadi baik. Ya, saudara. Yang marah susah tahun, dia bilang, ini sudah Desember, jadi kotong kopi, kau minta maaf dulu. Ya, saudara. Habis Desember, Januari dia kumat ulang lagi. Ini pohon ara yang hanya lebat buah, daunnya, tapi buah tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pun sukacita itu, bahagia itu hanya bulan Desember sah. Ya, ada orang-orang begitu. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bulan Desember begini, semua menyanyi lagu, ya, lagu-lagu Natal, semua lagu-lagu sukacita semua. Ya, saudara. Januari masih juga. Karena kue basah dan kue kering masih ada sebagian, ya belum habis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi coba nanti, ya, sumulai foy berat. Ingat, anak-anak Tuhan itu berbuah terus. Karena kita berbuah bukan untuk siapa-siapa. Kita berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiap hari bikin baik, saudara. Orang boleh bikin jadah, kotong-kotong jangan bikin jadah orang lain. Orang lain boleh sudah terkasih dalam Tuhan hidup sembarangan, kita soalnya boleh. Ya, kita anak Tuhan, kita orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah. Ya, ini anak-anak Tuhan semua. Jadi bagaimana kita bisa kasih kemuliaan bagi nama Tuhan? Sekali lagi 3 hal jangan lupa. 1, Anda dan saya mesti setia ibadah. 2, ingat, mesti sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. 3, ingat baik-baik. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang
yang terus bertobat, berbuah banyak, perbuatan baik mesti keluar dari botompu hidup. Ini orang-orang seperti ini akan memuliakan Bapa di sorga. Natal akan lalu, tetapi kemuliaan tidak akan berlalu. Saudara terkasih, lalu bulan Desember akan habis, tetapi saudaraku, yang namanya kemuliaan bagi Allah tidak akan habis sampai Kristus datang kembali yang kedua kali. Ini kita tidak boleh lupa pesan Natal. Maka percayalah, kalau saudara lakukan 3 hal ini, Allah akan memberikan damai sejahtera yang kekal itu. Allah akan mengirimkan damai sejahtera yang tak terbatas itu. Allah akan memberikan damai sejahtera yang tiada tara, yang melampaui akal dan pikiran kita. Makanya saya selalu bilang begini, saya belum pernah dengar orang yang sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan, lalu dia mati bunuh diri. Saya belum pernah dengar orang yang setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pengabdian, orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, hidup dalam perbuatan baik. Saya belum pernah dengar orang itu sudah tidak mengalami damai sejahtera dalam rumah tangganya, cerai, berkelahi. Tidak ada orang-orang yang beri kemuliaan kepada Allah. Allah berkenan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran ada dalam hidup setiap mereka. Amin. Jadi saudara cek saja, yang bacere dong, cek. Itu dong tuh pemalas ibadah. Kalau soalnya pemalas ibadah, berarti yang kedua, dia tidak melayani Tuhan. Kalau dia tidak melayani Tuhan, berarti yang ketiga, dia perbuatan memang belum sungguh-sungguh dia kasih tinggal. Kalau dulu dia masih bermain dosa, sekarang dia cuma tobat sebentar, kumat lagi. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi orang kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemuliaan dia kasih sama Tuhan. Ada di mana kemuliaan Tuhan, saudaraku, yang sementara. Kemuliaan Tuhan itu tidak pernah sementara. Itu kekal, abadi selama-lamanya. Makanya jangan pernah keluar dari kemuliaan Allah, saudara. Tahun 2024, kita sebentar lagi akan masuk di dalam. Ada tugas penting, kemuliaan bagi Allah. Dan jangan khawatir, karena Tuhan kasih damai sejahtera kepada kita, bukan damai sejahtera dari dunia. Tuhan kasih kita damai sejahtera yang luar biasa dahsyat, hebat dan besar. Saudara terkasih, ya, saya mau tutup dengan beberapa ayat dalam Lukas pasal yang kedua tadi. Mari kita lihat ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya, tampilkan ayat tadi. Lukas 2 ayat 10. Perhatikan ini. Kenapa itu damai sejahtera itu tidak bisa hilang dari kita? Mari kita lihat Lukas 2 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan kalimat, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi damai yang kita miliki itu datangnya dari kesukaan besar. Kata kesukaan dalam terjemahan bahasa Yunani itu dengan kata kara. Kata kara itu, saudaraku, berarti sukacita yang diperoleh dari, atau kesukaan yang didapat dari. Ada sesuatu yang menyebabkan. Apa yang menyebabkan kita dapat kesukaan ini atau damai sejahtera ini? Mari kita lihat di ayat 11. Perhatikan, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kenapa kita dapat itu kesukaan besar? Karena yang kasih kesukaan itu juru selamat dunia. Makanya tidak mungkin, saudara, ada hal-hal yang bisa merebut itu kesukaan besar. Tidak ada satu situasi, kondisi, musim kehidupan di dalam hidup kita yang bisa menggeser sukacita Allah yang memberikan damai sejahtera yang hebat dan luar biasa itu. Tinggallah dalam kemuliaan Tuhan, dan damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.